Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Piping di channel Azuro Reborn. Kali ini kita akan bercerita sedikit pengalaman tentang YouTube yang di tahun 2015 dan di tahun 2022 sekarang ya. Itu menurut saya perbedaannya cukup jauh sekali ya. Awal saya mengenal YouTube itu ada di tahun 2015 dulu. Jadi dulu itu YouTube itu nggak seperti sekarang, nggak banyak aturan ya. Maksudnya banyak aturan itu kayak sekarang tuh harus 1000 subscriber, harus 4000 jam tayang. Kenapa seperti itu? Karena dia sekarang memang YouTube sekarang tuh banyak peminatnya daripada dulu. Jadi awal 2015 itu saya mengenal tuh bukan YouTube malah. Jadi mengenal saya itu dulu malah yaitu blog, yaitu artikel ya, kita menulis. Awal saya minat bermain Google AdSense itu awalnya itu saya membaca suatu artikel. Itu dia membuat sebuah blog dan blognya itu cukup ramai sekali dan bisa menghasilkan uang banyak. Akhirnya di situ saya membuat blog karena YouTube dulu belum seperti sekarang, belum bisa menghasilkan. Udah bisa menghasilkan mungkin saya pun belum tahu di tahun 2015 itu. Karena ya ada, cuma saya lebih condong ke blog karena kalau YouTube itu kita kan visual kan, video. Jadi kalau dulu tuh handphone pun kan belum begitu semurah sekarang kan Android itu. Jadi kalau dulu tuh kalau kita buat video, kita uploadnya juga kan butuh kuota atau wifi yang speednya tinggi kan. Jadi awal mulanya saya itu tahu dari suatu blog seseorang. Dia masuk ke berita juga, berita di suatu website juga. Namanya kalau nggak salah siapa saya lupa, namanya saya lupa. Tapi mungkin kalau teman-teman ingat, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Dia tuh seorang orang desa yang angon bebek di rumah. Saya namanya siapa? Saya agak lupa siapa ya. Mungkin kalau teman-teman komen di kolom. Dia pinter sekali membuat suatu blog gitu, pinter dia. Dan akhirnya saya terinspirasi dari masnya itu. Jadi dia di sawah ngetik, dia bisa di manapun, pokoknya dia kerjanya nggak harus di tempat, di mana pun dia bisa membuat website. Karena kan kita harus ngetik kan, jadi kita bisa kerjakan di rumah, kita bisa kerjakan di sawah, kita bisa kerjakan dimanapun lah, itulah website. Dan itu tidak terlalu menghabiskan kuota kalau zaman dulu ya, di tahun 2015 itu. Setelah itu ternyata saya sempat buat blog sampai saya itu ke warnet teman-teman. Itu namanya warnetnya Pak Yasmun. Jadi Pak Yasmun itu temannya ada di Penceng, nggak salah dulu, ada di Penceng. Itu dia buka warnet sama buka rental PS. Tapi sekarang udah tutup. Nggak tahu orangnya kemana, saya nggak tahu ya. Di situ saya dulu di situ karena saya pun laptop pun dulu belum punya. Ya. Akhirnya saya punya pun itu dikasih sama tante saya, laptop itu. Akhirnya saya ke rumahnya Pak Yasmu buat ngetik, pokoknya ngetik apa. Ternyata buat blog itu ternyata ya tidak mudah teman-teman. Saya sudah buat banyak, ternyata juga nggak diterima, susah ternyata pengajuan untuk blog itu. Ternyata kan kalau blog kan biasanya www.azuroreborn.blogspot.com lah, seperti itu ya. Jadi waktu itu belum sempat saya domain, jadi belum saya kasih domain .com, .net belum. Dan setelah itu saya pengajuan ternyata susah. Aduh, saya akhirnya itu cari informasi lagi di internet, cari. Akhirnya cari, akhirnya saya menemukan suatu informasi kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang. Akhirnya di situ saya pun
membuat, tapi pun saya bingung mau buat konten apa. Saya ingat saya dulu itu Mas siapa Bayu Sekak ya. Mas Bayu Sekak itu sudah terkenal dulu. Jadi Mas Bayu Sekak udah menghasilkan banyak, itu saya baru buat kalau nggak salah. Cuma saya belum begitu punya minat banget di situ ya, karena saya sebelumnya masih kerja ikut perusahaan. Dan akhirnya di tahun 2014-15 itu nggak salah, antara itulah 2014-15 itu saya nganggur. Karena di tempat kerjaan saya itu yang saya diajak sama teman saya itu supervisornya ganti, jadi saya udah gak nyaman kerja di situ. Ngapain, udahlah pulang aja. Saya pulang, akhirnya saya di rumah kerja apa gini, saya bingung. Akhirnya kalau malam gitu kan sering nggak bisa tidur. Nah, akhirnya saya pikir buat apa, gimana di rumah bisa menghasilkan uang itu gimana gitu. Nah, akhirnya setelah blog itu saya udah garap, udah berusaha membuat blog, ternyata nggak mudah pengajuannya. Akhirnya saya mencari informasi yang mudah membuat Google AdSense itu gimana. Akhirnya saya menemukan channel YouTube. Jadi di websitenya Mas siapa ya, saya lupa. Kalau sekarang namanya itu websitenya Klikmania. Kalau dulu nggak itu, saya agak lupa siapa ya. Pokoknya ada lah. Itu website, artikel itu menjelaskan tentang YouTube. Oke, setelah itu saya membuat YouTube karena di artikel itu menjelaskan kalau YouTube itu langsung menghasilkan uang bisa. Nah, dan akhirnya saya coba membuat YouTube gitu. Wah, saya buat YouTube gitu. Itu pertama kali YouTube itu saya buat namanya itu warung kopi ya, warung kopinya Salihu itu teman saya ada. Ini saya sisipkan untuk fotonya Salihu di sini ya. Itu teman saya ini Salihu ini tahu dia saya ngerintis YouTube itu di tahun-tahun itu warung saya syuting. Langsung saya syuting. Ini saya siapa kok saya syuting? Saya itu bukan artis. Siapa yang nonton? Warung kopi itu juga ya mungkin ya nonton orang yang deket-deket situ. Tidak bermanfaat gitu loh. Akhirnya nggak ada yang nonton. Tapi ya, ada tapinya. Di situ YouTube itu sudah bisa menghasilkan uang. Kelebihnya itu kalau blog kita harus pengajuan dulu seperti YouTube sekarang. Jadi kita harus buat artikel, kita pengajuan, kita revisi, dilihat, cek, wah baru bisa membuat Google AdSense gitu. Tapi kalau sekarang tidak. Kalau sekarang sama saja ya maksudnya. Kalau sekarang sama saja. Cuma kalau dulu itu kalau blog itu agak susah. Akhirnya di situ YouTube sudah bisa menghasilkan uang dan bisa membuat Google AdSense. Akhirnya saya buat video, udah upload bung dan saya akhirnya membuat Google AdSense. Udah, karena memang mungkin ya, karena memang pengalamannya kurang dan temennya sharing tuh nggak ada, saya cepet bingung ini upload apa biar YouTube-nya rame. Padahal tuh YouTube kita upload langsung bisa tampil iklan, kita bisa udah dapat Google AdSense, udah bisa menghasilkan. Enak itu, sebenarnya udah enak. Tapi buat konten video YouTube itu penontonnya susah sekali. Oke, akhirnya saya bingung buat konten apa. Setelah saya syuting itu teman saya di warung, setelah syuting teman saya yang mana. Pokoknya tentang saya sendiri kayak gini ini. Siapa yang nonton? Gak ada. Akhirnya saya itu pusing saya. Akhirnya saya itu buat video lah. Kita minum kopi dulu, men. Oke, setelah itu saya buat video itu lucu menurut saya lucu karena gini. Saya biar rame gimana ya, wah saya upload itu video Tom and Jerry. Ya malah akhirnya saya kena banned. Bannednya itu strike komunitas. Jadi saya akhirnya biar rame, kita upload aja lah video dari itu. Kita dapat video dari suatu web lah, itu ada video Tom and Jerry gitu. Saya upload
ternyata itu melanggar komunitas. Akhirnya saya nggak bisa upload tuh selama 3 bulan nggak salah. Udah baru mau upload, bingung kontennya apa, upload video itu kena pelanggaran. Akhirnya saya 3 bulan tuh sudah lemas. Sudah nggak punya semangat karena udah kena pelanggaran. Oh berarti saya salah gitu. Setelah 3 bulan akhirnya saya tuh di waktu 3 bulan ke Bennett itu saya belajar. Jadi saya belajar terus ini biar bisa lebih aman gimana gitu. Akhirnya saya lebih berhati-hati, saya lebih belajar lagi. Ternyata memang kita tidak boleh memakai video orang lain ke YouTube. Akhirnya dampaknya seperti itu, hancur ya 3 bulan pensiun akhirnya itu. Akhirnya waktu 3 bulan itu channel saya kembali. Akhirnya channel saya itu strike, udah bisa upload lagi maksudnya. Jadi YouTube-nya bukan hilang bukan, tapi YouTube melarang kita untuk upload video. Nah, akhirnya saya nggak bisa upload video itu selama 3 bulan. Akhirnya setelah 3 bulan itu saya setelah belajar akhirnya bisa upload lagi dan strike di komunitas itu kan ada 3, ada 1, 2, 3 pelanggaran lah pokoknya, nggak boleh lebih dari 3. Akhirnya satu strike itu saya udah berhati-hati. Setelah itu strike-nya komunitas itu balik lagi normal seperti biasa. Setelah itu saya buat konten tentang game. Akhirnya saya buat konten game itu, buat konten game luar negeri gitu, seperti Euro Truck Simulator, langsung coba bus simulator itu karena teman saya juga ada yang main game itu dan akhirnya saya terinspirasi, saya suka dan teman saya main, akhirnya udah oke lah kita buat konten tentang bus simulator ya kan. Akhirnya saya di situ saya membuat konten tentang bus simulator. Kalau teman-teman mau lihat channelnya, itu channelnya udah saya jual, maaf banget, saya sebenarnya sangat nyesal sekali saya jual karena itu saya ngerintisnya juga berat, tapi mau gimana lagi, saya udah butuh uang, nggak ada jalan lagi dan aset satu-satunya saya jual itu YouTube-nya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, nanti untuk link tontonnya saya sisipkan di deskripsi video kalau teman-teman pengen nonton YouTube saya yang di tahun 2015. Jadi saya nggak sekedar ngomong saja, nggak ada buktinya gitu loh. Akhirnya itu YouTube saya videonya hampir 1000 video sampai sekarang. Jadi mulai awal 2015 sampai sekarang itu jumlah videonya saya buat 1000 video lebih. Dan itu dibeli oleh orang Aceh. Dan setelah itu saya nggak tahu dibeli siapa lagi, nggak tahu, karena di Aceh itu beliau adalah jual beli dia, karena bukan pemakai ya, jadi jual beli. Baru aja di tahun 2002 ini saya jual channel saya itu. Channel saya itu dulu, jadi kalau dulu YouTube itu buat video langsung ke monet teman-teman. Jadi enggak kayak sekarang kita upload YouTube enggak ke monet, enggak. Jadi kalau dulu kita upload video YouTube langsung ada $S, langsung kita bisa membuat Google AdSense. Nah, disitulah saya dari blog beralih ke YouTube akhirnya, karena blog susah. Zaman dulu itu susah, menurut saya itu susah. Akhirnya saya beralih ke YouTube yang bisa menghasilkan uang langsung, dolar masuk gitu loh. Jadi buat YouTube bleng langsung kita buat Google AdSense bisa langsung menghasilkan dulu. Seperti sekarang itu snack video gitu loh teman-teman. Jadi kita langsung bisa menghasilkan intinya. Kita minum kopi dulu memen. Iklan memen. Setelah itu saya rutin, jadi di situ saya rutin karena memang YouTube nggak sesusah sekarang menurut saya aturannya. Jadi saya langsung aja, saya fokus sekarang akhirnya membuat video di YouTube.
yang buat video game itu yang tadi seperti yang saya contohkan tadi. Akhirnya saya buat akhirnya itu di awal Januari 2016 saya sudah bisa menghasilkan 10 dolar. Jadi awal ngerintis saya itu antara pertengahan lah ya, jadi antara pertengahan 2015an itu, dan akhirnya di Januari 2016 itu saya sudah mendapatkan 10 dolar dan saya bisa mendapatkan surat cinta dari Google, seperti itu kata orang-orang di grup dulu itu. Jadi kita mendapatkan surat cinta ya gitu. Akhirnya dulu itu saya mendapatkan 10 dolar itu, dan akhirnya 10 dolar itu bisa kita dikirim pin. Jadi persyaratan dulu gini, kita harus memenuhi saldo Google AdSense itu sampai 10 dolar. Jadi kalau belum 10 dolar kita nggak akan dapat namanya pin ya. Kalau sama sekarang beda kan, teman-teman tahu. Jadi di 2015 sekarang beda, tapi di 2021 itu kayaknya masih pakai seperti itu sistemnya. Jadi kita tuh ngumpulin uang, jadi kita buat YouTube kan langsung bisa menghasilkan masuk ke Google AdSense. Dan akhirnya sudah 10 dolar saya dapat surat itu dikirim 1 bulan sampai di tempat saya Jawa Timur. Itu ambilnya di kantor pos ya teman-teman. Jadi dulu kita jemput bola aja lah, lebih baik itu, karena kalau suratnya Google AdSense itu beda dengan surat paket-paket kita yang bisa pesen gitu bayar gitu, enggak, beda ya. Jadi kalau suratnya Google AdSense itu intinya dia bayar, cuma dengan yang super murah. Jadi bukan diutamakan begitu loh surat Google AdSense itu. Jadi kita harus jemput bola aja lah ke cabang-cabang terdekat. Jadi contoh saya, tempat saya di Suburjo, saya langsung ke kantor pos kecamatan Suburjo gitu. Jadi kita langsung jemput bola. Akhirnya saya ke sana dan surat itu sampai dalam waktu 4 minggu. Jadi hampir ya 1 bulan ya. Surat cinta itu sampai. Dan surat cintanya masih ada, saya simpen ini. Ini bentuk surat cinta yang saya dapat di tahun 2016 awal ya. Jadi merintisnya 2015, dapatnya Januari 2016. Setelah saya dapat PIN, saya akhirnya masukkan. Ternyata saya pikir itu dulu isinya apa gitu kan, bingung, kode unik gitu kan, kode unik apalah. Ternyata ya kode unik verifikasi itu saja. Saya karena dulu kan gaptek ya, belum tahu. Akhirnya saya lihat, walah isinya surat, tapi bagiannya minta ampun, gulung-gulung. Pokoknya bahagia lah, intinya kita dapat surat itu seperti kita itu dapat piagam ya. Dapat, intinya kita ngelamar kerja, kita diterima sama perusahaan itu. Wah, seneng banget teman-teman. Kita akhirnya saya buka, saya masukkan kodenya, verifikasi, akhirnya bisa. Akhirnya sudah terverifikasi. Setelah itu belum selesai gitu. Nah, akhirnya saya harus verifikasi perbankan. Ya, jadi perbankan itu kita juga dapat kode unik dari Google AdSense yang dimasukkan ke akun kita. Beda dengan sekarang di 2022 ini. Kalau 2022 ini, sekarang itu kita harus verifikasi KTP. Setelah verifikasi KTP, kita dikirim PIN. Setelah itu kalau PIN nggak datang baru di manual ya. Biasanya di via email ya, begitu ya. Jadi kalau dulu kita nggak usah pakai KTP, kita tinggal isi alamat. Setelah isi alamat kita dapat PIN, sudah jadi. Jadi Google AdSense kita sudah terdaftar dan resmi lah ini. Kalau sekarang enggak, jadi beda aturan lah udah ini. Setelah itu saya lebih semangat lagi upload video akhirnya, karena dapat surat cinta dan uang dari situ walaupun 10 dolar ya lumayan lah ya dulu. Kalau dulu tuh 100 dolarnya 1.300.000, karena di Google AdSense itu dulu tertera
harus mencapai ambang 1.300.000 agar bisa cair. Kalau sekarang $1 kan lebih dari 1.300.000. Akhirnya di situ saya sudah buat, akhirnya saya bisa menghasilkan $100 pertama itu, Mas. Senengnya minta ampun. Karena cari $10 susah minta ampun, teman. Karena saya belum menemukan konten yang bagus itu apa, yang gimana, cara uploadnya gimana, belum tahu. Akhirnya di situ saya menemukan trik tuh ya, tetap dengan game simulator itu. Saya main game simulator itu dan saya akhirnya sampai yang dulunya upload seminggu 1 kali 2 kali nggak begitu ngefek, akhirnya saya upload setiap hari. Makanya videonya sekarang sampai 1.000 lebih. Karena apa? Saya setiap hari upload video. Jadi teman-teman, kuncinya itu hanya satu, konten yang dicari bermanfaat buat orang-orang dan mungkin semua orang di dunia itu tahu. Pertama, konten ya. Kedua itu kualitas video ya. Ketiga, upload setiap hari, boy. Kalau setiap hari 1 kali cukup lah, minimal 1 hari 1 kali itu udah bagus menurut saya, udah oke, boy. Jos, boy. Sampai nggak bisa menghasilkan ya berarti kebacot. Gitu aja wes. Akhirnya video saya itu ada yang sempat viral, itu bukan video dari itu, yang lihat tuh orang Amerika, orang Australia. Jadi itu gamenya game Coah Bus Simulator namanya. Itu game luar negeri, teman-teman. Yang lihat itu sudah hampir 1 jutaan lebih lah. Itu teman-teman bisa cek di channel yang saya tadi ini, yang saya jual, sudah saya jual akhirnya. Nggak punya uang saya jual. Setelah itu saya bisa menghasilkan dan alhamdulillah itu bisa membantu sedikit orang tua saya bahagia. Saya tidak di rumah itu tidak hanya nganggur tapi dapat uang juga. Jadi saya cukup di rumah, bisa ketemu ibu saya, bisa memberi uang ibu saya, itu sudah alhamdulillah. Padahal ibu saya sudah kerja loh dulu. Jadi saya di rumah diem aja kan ya nggak enak, nggak dapat uang. Kita mau kemana-mana susah kan. Ya udahlah, akhirnya saya di situ akhirnya bisa bermanfaat lah untuk orang tua sedikit, walaupun sedikit gak banyak. Akhirnya selama itu menurut saya sangat oke. Jadi kalau yang sekarang itu kan gini, jadi kalau yang YouTube saya yang ini, YouTube yang Azuru Reborn ini, YouTube ini udah ikut aturan baru. Jadi yang sekarang ini, yang teman-teman tonton ini, channel ini belum monet, jadi masih belum monet, belum memenuhi syarat. Karena kan kalau channel yang sekarang, aturan sekarang kan kita harus mempunyai subscriber 1.000 ya, 1.000 subscriber. Setelah itu kita harus memiliki 4.000 jam tayang. Nah, ini belum memenuhi syarat, teman-teman. Masih harus sabar, saya harus rutin upload, masih mikir konten. Ya ada saya pernah punya teman dia ya, kalau dia itu ya hasilnya cepat, kalau saya itu lebih lambat. Jadi posisi ada, kita membuat trik konten itu ada trik konten, buat konten buatnya gampang, hasilnya cepat, resiko tinggi ya. Jadi ada pilihan. Kalau punya saya mungkin lebih sepi, nggak begitu ruame, hasilnya sedikit, biasa-biasa aja lah ya Pak, intinya hasilnya ya nggak begitu boom. Akhirnya tapi ya resikonya rendah gitu. Sampai sekarang juga aman kan, nggak ada apa-apa. Kalau punya teman saya buat video gampang, hasilnya besar, resikonya tinggi. Jadi itu harus punya akun banyak, intinya gitulah. Setelah itu saya rutin. Jadi saya dulu itu saya itu bukan pakai kuota. Kalau pakai kuota ya hancur, teman-teman. Saya dulu itu pakai wifi. Jadi di dekat rumah saya itu dulu ada warungnya Pak Sucipto. Pak Sucipto itu ada wifi-nya. Dulu wifi itu enggak sekencang sekarang.
dulu saya upload video durasi 10 sampai 15 menit itu 1 jam sampai 2 jam itu baru selesai. Karena speed uploadnya itu cuma 200 KB kalau nggak salah. Pokoknya saya sekali upload video durasi 10 menit sampai 15 menit itu 1 jam sampai 2 jam baru selesai. Kalau nggak upload malam, masa Allah, lamanya minta ampun. Kalau sekarang beda kan, sekarang wifi itu udah PE, udah enak pokoknya. Kita upload itu udah speednya udah 1 Mbps sampai 2 Mbps tergantung wifi. Kalau wifi di tetangga-tetangga saya itu speednya udah kencang-kencang. Jadi kalau sekarang upload itu upload durasi 1 jam tuh lah mudah sekali. Kalau dulu upload durasi 10-15 menit masa Allah 1 jam 2 jam baru selesai ya Allah ya rasanya. Tapi mau gimana, wong namanya juga kuota dulu mahal, wifi juga mahal masih ya. Jarang orang punya wifi. Jadi ya udahlah, di wifi itu sudah pokoknya upload di YouTube Studio, pokoknya kita upload pokoknya. Sabar, saya nunggu sambil ngupload sambil ngantuk gitu. Karena lama. Kalau dulu kan pakai yang speed tinggi kan mahal harganya. Jadi bapaknya warung itu dia ambil speed yang ya udah tinggi, sudah paling tinggi, belum bisa diupgrade, udah paling tinggi katanya dulu itu udah. Akhirnya sekarang udah tinggi, paling tinggi sekarang, udah enak lah upload YouTube sekarang, nggak seperti dulu. Setelah itu menghasilkan alhamdulillah sampai berjalan dari 2016. Jadi saya menghasilkan dan hidup dari YouTube itu mulai dari 2016, 2017 sampai 2022 sekarang ini saya menghasilkan dari YouTube. Dan di tahun-tahun ini ya udahlah, saya akhirnya buat YouTube lagi seperti ini, YouTube Azurul Reborn. Semoga bulan depan saya sudah bisa dimonet untuk memenuhi persyaratan menjadi partner di Google AdSense. Karena persyaratannya seperti itu sekarang, ya kan? Teman-teman juga tahu pastinya ya. Jadi memang perbedaannya seperti itu ya. Jadi dulu nggak seribet. Jadi dulu itu kita nggak ada persyaratan, kita langsung upload video, kita udah dapat menghasilkan uang $10, kita dapat PIN. Setelah itu kita verifikasi bank, udah itu aja, sudah kita duduk manis sudah dapat uang ya, nggak ribet persyaratannya. Karena dulu YouTube belum kompetitornya belum sebanyak sekarang, jadi mungkin dulu itu agak sepi konten kreator ya, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin seperti itu. Silahkan komen di kolom komentar kalau teman-teman punya masukan. Kalau sekarang kita upload video YouTube ya belum bisa menghasilkan apa ya, kita harus memenuhi persyaratan itu baru kita pengajuan itu pun belum tentu kita diterima. Jadi kita harus benar-benar dari awal itu membuat konten se-original mungkin. Jadi saya saran teman-teman buat video se-original mungkin. Backsoundnya nanti teman bisa dicek di YouTube Studio, nanti ada itu free copyright, bisa pakai YouTube backsoundnya Audio Library juga bisa. Kalau pilih NCS janganlah, nggak usah. Itu NCS agak itu ya, agak kadang sekarang free copyright, kadang nanti 1 tahun kemudian kita kena klaim copyright gitu. Kadang pengalaman saya seperti itu. Jadi saya akhirnya nggak pernah pakai backsound lagi ya yang dulu itu. Nah, udah malas karena gitu. 5 bulan nggak gimana, akhirnya 1 tahun lebih itu baru ada kendala di backsoundnya itu. Kalau udah ada backsoundnya kita harus hilangin yang bisu atau edit pakai audio lain gitu ya. Nanti suara kita akhirnya hilang kan. Ya udahlah, akhirnya saya nggak pernah pakai backsound itu. Mungkin kalau sekarang teman-teman bisa ambil di Audio Library atau di YouTube Studio, sudah disediakan backsound oleh YouTube. Kita minum kopi dulu. Oke, dilanjut. Setelah saya sudah bisa menghasilkan itu, saya akhirnya rutin
membuat YouTube itu berarti kan saya harus rutin upload setiap hari. Pokoknya gimana caranya saya harus gajian setiap bulan. Nah, akhirnya di situ saya mendapatkan rata-rata gaji sekitar 2,5 juta ya. Dari mulai awal 2015 sampai saya jual itu YouTube-nya itu mendapat penghasilan rata-rata 2,5 juta. Tapi pernah paling banyak itu kalau YouTube saya pribadi itu saya dapat paling banyak itu dulu 7 juta. Itu masih zamannya itu tren-tren burung labet juga lah, beli itu enteng lah. Ya, jadi itu dulu rata-ratanya 2,5 per bulannya, tapi kadang kan naik turun ya, kadang dapat 2,5, kadang dapat 3,5, kadang dapat 7 juta. Itu dapat 7 juta 8 juta itu satu kali aja satu bulan. Setelahnya itu nggak pernah dapat segitu, rata-rata ya 2,5 itulah cukup buat makan saya, buat beli rokok gitu, buat beli apa gitu, udahlah cukup pokoknya. Akhirnya saya telateni sampai saya jual itu, akhirnya kejual itu. Dan kalau yang sekarang seperti itu kan agak susahnya itu ya memang, tapi harus kontennya benar-benar menarik dan banyak konsumen, minim kompetitor, itu ya penting menurut saya ya. Tapi kalau saya itu pribadi sebenarnya lebih suka video luar negeri. Jadi yang Azuru Reborn ini nanti saya akan buat lagi namanya mungkin Azuru aja ya kan. Jadi nama channel Azuru aja ya, Azuru aja, saya akan buat nama channel Azuru aja. Nanti mungkin saya lebih fokuskan ke sesuai hobi saya. Kalau yang Azuru Reborn ini kan lebih ke review produk, lokasi sekitar kampung saya, intinya saya isi seperti itulah ya. Yang saya baru akan buat launching itu mungkin saya akan kasih nama Azuru aja. Atau apa mungkin teman-teman bisa beri masukan nama, silahkan komen di kolom komentar ya, nama channel ya. Bisa komen di kolom komentar, mungkin nanti bisa saya pakai namanya apa, Azuru aja atau apa, terserah lah, pokoknya berikan masukan, komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, setelah itu udah menghasilkan, udahlah saya langsung rutin dan ya lumayan lah hasilnya ya, bisa membuat saya hidup sampai sekarang. Dan membuat orang tua saya bangga sedikit, walaupun orang tua saya tuh dulu mintanya saya jadi guru, tapi saya nggak bisa jadi guru, pusing ya malah. Setelah itu alhamdulillah di situ akhirnya saya melanjutkan ya. Yang awal tadi kan saya lebih terjun ke blog, akhirnya blog saya itu saya lanjutkan ya. Akhirnya inilah contoh blog saya yang sampai sekarang masih, yang dulu saya buat. Dan blog ini akhirnya diterima, bisa menghasilkan uang. Nah, akhirnya blog yang dulu saya buat ini saya isi. Akhirnya saya belikan domain juga. Saya belikan domain di suatu platform. Itu di domain saya beli di Niaga Hoster, itu satu bulannya 120 kalau nggak 130 dulu. Saya berikan domain dulu namanya www.awanintasmalam.com itu aja ya, pokoknya .com. Kalau .com, .net itu bayar teman-teman. .id itu juga bayar. Kalau blogspot.com itu gratis ya. Ya, jadi dulu saya akalin pakai yang gratisan dulu, pakai web domain XYZ, itu domain-domain gratis gitu. Setelah itu saya ganti .com, biar lebih profesional gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya blog itu saya rawat, saya isi. Akhirnya saya pengajuan Google AdSense, akhirnya diterima teman-teman. Jadi Google AdSense itu ada dua, namanya Google AdSense YouTube atau Google AdSense Blog. Nah, kalau dijadiin satu ya, Google AdSense hosted dan Google AdSense non hosted. Jadi kalau Google AdSense non hosted ya, kalau yang hosted dulu ya. Kalau Google AdSense hosted itu hanya bisa dibuat YouTube saja, blog saja gitu ya. Kalau AdSense non hosted itu AdSense-nya bisa dibuat blog, bisa dibuat situs juga seperti blogspot.com, www.com, .co.id itu bisa teman-teman. Lebih enaknya seperti itu kalau kita punya Google AdSense non hosted. Jadi teman-teman harus tahu, ini jarang yang tahu kalau Google AdSense tuh ada dua.
Jadi ada dua varian, maksudnya dua varian tuh dua tipe yang punya keunggulan tersendiri. Jadi yang hosted ini nggak bisa buat, jadi hosted dari YouTube maksudnya nggak bisa buat blog gitu loh. Tapi kalau kita punya Google AdSense non hosted, bisa buat YouTube juga bisa buat blog. Itulah istimewanya Google AdSense non hosted. Itu paling senang saya, karena Google AdSense saya yang saya jual itu juga non hosted dulu. Jadi ya udahlah, gak apa-apa. Setelah itu saya akhirnya rutin upload aja. Jadi saya hanya rutin upload gitu. Akhirnya ya udahlah, akhirnya udah bisa menghasilkan, ya udah cukup, lumayan ya, alhamdulillah gitu akhirnya gitu. Dan akhirnya sekarang itu saya buat YouTube belum bisa monet sampai sekarang saya buat video ini. Jadi YouTube Azurul Reborn ini baru memenuhi syarat 1000 subscriber, tapi jam tontonnya belum memenuhi syarat. Ya udahlah, kita teladani aja, karena 4000 jam tayang itu ya cukup susah-susah gampang. Kalau konten kita rame, durasi tontonnya kita yang nonton lama juga dapatnya jam tonton itu cepet kok pasti. Pokoknya kalau YouTube sekarang tuh nguploadnya harus dari awal seoriginal mungkin. Kalau bisa ada orangnya, jangan buat video YouTube yang itu kayak gambar dikasih kata-kata gitu. Aduh, itu nggak akan di ACC, itu buang itu video seperti itu ya. Kalau bisa sekarang tuh jangan gambar gitu, jangan. Jadi kalau bisa video nanti kasih teks itu nggak apa-apa, atau dikasih narasi sendiri gitu nggak apa-apa lah. Pokoknya yang model-model seperti itu susah diterima kayaknya. Jadi model gambar dulu kayak slideshow gitu loh teman-teman, jadi kayak gambar A, B, C disambung-sambung jadi video gitu loh, itu kayaknya sekarang susah di ACC. Disitulah saya akhirnya ya udah, saya berjalan dan sampai sekarang ya. Jadi mungkin teman-teman punya pertanyaan apa, saya bisa jawab, bantu jawab, silahkan komen di kolom komentar saja. Mungkin youtuber itu semakin sudah banyak ya, karena memang uangnya gurih teman-teman. Jadi ya kalau konten kita laku ya gurih lah. Kalau kita bukan artis, contoh saya kan bukan artis ya sekarang, saya buat konten tentang video itu. Contoh saya nge-vlog, halo teman-teman, saya ada di ini sawah gitu kan. Lah siapa yang nonton? Wong saya tuh bukan artis, juga ada yang nonton, juga laku toh. Kamu bukan artis, beda lagi. Mungkin kamu review makanan, review apa gitu kan ya. Jadi kan orang biasanya kadang kan kalau makanan kita ada di mana, kita cek di YouTube, makanan rame di Bojonegoro gitu, rame di kecamatan ini gitu kan, kita mudah carinya kan. Dan itu pun yang cari bukan orang yang kenal kita, orang-orang luar kan banyak. Kalau kita yang nge-vlog ini, halo teman-teman, kita ada di sawah. Nah ini kita tuh bukan artis, jadi siapa yang nonton, gak bermanfaat. Beda dengan Mbak Ria Ricis ya, Pak Deddy Kobuser itu artis teman-teman. Jadi ya ada yang nonton. Kalau kita yang buat, halo teman-teman, gak ada yang nonton, nggak kenal, kita bukan artis, percuma buat seperti itu. Tapi kalau kita udah artis bisa. Contoh, saya suka lihat channelnya Mas Gadgetin HP ponsel itu, Mas David ya. Mas David dulu bisa lihat video Mas David yang sebelumnya itu, bisa lihat. Saya dulu lihat Mas David itu hanya review biasa, ya review biasa gini, belum terlihat orangnya gitu, belum. Salah itu. Jadi dia masih canggung-canggung, ngomongnya pun nggak sampai kayak sekarang gitu, enak Mas David. Nah kalau dulu ya masih gitu, sama aja pokoknya. Semua itu harus belajar langsung pokoknya. Pokoknya nggak usah peduli komen orang, pokoknya upload saja, buat saja video YouTube sebanyak-banyak. Kalau bisa 1 hari 1. Itu trik saya yang sampai sekarang saya pakai. Jadi trik saya yang saya pakai itu sampai sekarang itu pokoknya buat video sebanyak-banyaknya, minimal 1 hari 1 saya seperti itu. Kalau saya loh ya. Kalau teman-teman lain 1 minggu 2 kali sih nggak apa-apa. Karena kalau
kita full nge YouTube, kita nggak upload satu video satu hari itu rugi banget gitu loh, karena kita fokusnya ke YouTube aja, bukan ke kerjaan lain. Beda lagi kalau teman-teman kerja di lain, teman-teman bisa upload videonya 1 minggu minimal 2 lah, nanti dijadwalkan. Upload video saya hari Senin sama hari Jumat, seperti contoh iklan yang di TV kan, film ini Jejak Harimau ya, tayang hari Senin dan Jumat ya, gitu loh teman-teman. Jadi orang-orang tahu pukul segini, jadi orang-orang tahu dan orang-orang akan nonton kembali besok sesuai jam yang ditepatkan. Nah, di YouTube kan ada video yang upload sekarang, besok tayang Jumat bisa. Jadi nanti kita atur tanggal, kita atur jam ya, sesuai yang kita deskripsikan di suatu penonton. Jadi ini video YouTube ini upload jam hari ini, jam segini. Jadi penonton pun akan segan untuk menantinya gitu loh teman-teman. Kayak contoh sinetron mak-mak kan, kalau lihat sinetron tuh gini, waduh ini ada film ini mau main ini filmnya, wah jam habis isak main ya, jadi gitu loh contoh teman-teman. Jadi orang-orang tuh ingat gitu loh, oh iya tahu. Nah, akhirnya ya udah YouTube saya jual, akhirnya Azure Reborn ini belum gasis ya, moga aja di tahun saya jual YouTube saya yang ini, yang itu yang tadi itu kan saya jual mungkin sekitar sebelum puasa ya, itu saya jual barusan kok, saya jual itu barusan itu. Akhirnya saya jual dan akhirnya saya ngembangin yang Azure Reborn ini. Teman-teman bisa lihat itu videonya udah berapa tahun yang lalu udah saya pernah upload, dan saya hanya karena ini saya fokuskan nggak di penghasilan, buat jadi nanti dulu itu buat lingkungan saja lah ya. Jadi sekarang daripada ini nggak apa, ya udahlah nanti kita buat menjadi menghasilkan. Semoga besok kalau pengajuan ke YouTube nggak susah ya, langsung sih. Nah habis itu ya lucu juga sih, kadang memang tuh kita cari konten yang susah apa ya, sesuai hobi aja lah. Konten itu sebenarnya konten menurut saya sesuai hobi aja, lebih enak, lebih enteng. Kalau saya kan dulu hobinya suka simulator gitu kan, jadi suka truk, bus gitu, suka saya simulator gitu. Jadi saya suka tentang simulator karena teman saya juga ada temen yang suka game simulator, akhirnya di situ saya suka gamenya juga, sama-sama lah pokoknya, intinya sama sukanya, ada temennya, ada akhirnya suka di situ. Akhirnya saya buat konten tentang simulator itu. Itu simulator itu bisa dimainkan di PC, di laptop, dan ada juga permainan yang bisa dimainkan di handphone. Jadi pertama saya di PC, setelah di PC udah gak kuat, di laptop udah gak kuat karena gamenya itu Euro Truck Simulator 2 itu grafiknya cukup tinggi, dan akhirnya saya urungkan untuk saya akhirnya main di Gameplay, yaitu game yang bisa dimainkan di Android dan pakai record layar gitu aja. Akhirnya saya backsoundnya pakai saya sendiri ngomong itu, kadang pakai backsound lagu, karena backsound lagu yang tadi saya cerita ya kayak gitu, akhirnya saya isi pakai suara saya sendiri. Lebih enakan dulu ya daripada sekarang, menurut saya lebih enakan dulu daripada sekarang. Kalau dulu sekarang tuh susah pokoknya sabar gitu aja lah. YouTuber pemula kalau yang baru mau merintis main YouTube, saya sarankan dengan alat seadanya. Dulu saya itu nggak pernah mikir alat apa gak, yaudahlah ini saya punyanya HP, yaudah saya main seadanya alatnya saja, nggak usah kita harus beli. Kalau kita beli itu, kalau kita udah pengalaman nggak apa-apa, makanya beli peralatan A, B, C itu baru kita beli nggak apa. Teman-teman ya kalau bisa ya yang irit biaya aja, handphone yang ada sekarang. Nanti clip onnya beli clip on yang murah-murah itu ada, harganya nggak sampai 20.000, nggak sampai, itu clip onnya
enggak yang boya, bukan ya, yang biasa itu ada, itu udah cukup lah, bisa pakai clip on itu yang murah-murah dulu, jadi biar enggak banyak biaya. Tripod juga beli tripod sekarang mungkin udah murah 50, udah dapet lah sekarang, pokoknya enggak mahal lah, enggak maksudnya ya, pokoknya yang lebih irit biaya dulu. Jadi kalau nanti udah menghasilkan baru beli alat-alatnya. Kalau dulu saya nyicil, saya punya uang beli tripod, saya punya uang beli clip on, saya punya uang beli ini, saya punya begitu sih dulu. Tapi kan dulu lebih fokusnya kerja saya ke YouTube. Jadi kalau gajian ya udah sebagian buat beli, pengen apa beli, sisanya buat hidup, itu aja. Nah, akhirnya bisa hidup. Teman-teman kalau mungkin ya mau sharing-sharing di grup atau apa, grup tentang Google AdSense, tentang blog itu, teman-teman bisa cek grupnya di grupnya Mas Dian Umbara. Itu Mas Dian itu orangnya pinter. Di grup itu teman-teman bisa sharing. Nanti di grup itu namanya grupnya Sekte Karungan. Itu ada kitab sakti, ada juga dikasih sama Mas Dian tuh kitab sakti, itu gratis e-booknya, jadi gak usah bayar, cari gratis dulu lah pokoknya. Tuh di grup Mas Dian itu Sekte Karungan tuh banyak teman-teman nge-share, wah waktu gajian, waktu apa gitu. Nah, gitu ada, mungkin teman-teman bisa cek di grup-grup lainnya lah, nanti ada. Cuma saya sering ke situ lah main-main, cek-cek gitu. Mungkin rencana ke depan saya akan buat channel itu ya, untuk namanya coba teman-teman berikan masukan. Kalau menurut saya Azuru aja itu lebih simpel, Azuru aja udah, 2 kata saja. Tapi kalau mungkin teman-teman punya masukan dan itu menurut saya oh sip, oke, saya pakai, nanti akan saya giveaway lah untuk yang memberi nama itu dan memberi nama itu, dan saya cek, saya riset nama itu oke, sip, cocok, akan saya giveaway nanti ya. Oke, seperti itu ya mungkin saya bisanya, karena memang nama itu susah teman-teman. Kalau nama saya ya saya nggak suka kayak gitu, nama saya gini. Makanya saya tadi opening kan gini, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Piping, di contoh kayak nama saya, akhirnya baru channelnya begitu kan. Jadi kalau nama channel itu nama saya sendiri itu saya nggak begitu suka, karena search engine-nya itu ya bagus sih, cuma ya saya kurang suka. Pokoknya nggak kayak kita pakai nama lain lah. Nanti halo teman-teman, di sini adalah Piping di channel Azuru Reborn. Nah itu lebih suka seperti itu sih menurut saya. Nanti kan kalau apa bisa lebih enak gitu loh. Jadi nanti buat website gitu kan enak, nanti azurureborn.com ya, yang lebih enak gitu. Ya silahkan berikan masukan teman-teman di komen di kolom komentar. Teman-teman, untuk mungkin curhatan kali ini, video curhatan kali ini mungkin sampai di sini dulu aja. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf. Kalau teman-teman punya masukan, silahkan komen di kolom komentar agar saya lebih baik kembali untuk membenahi, membuat konten. Jadi ya itu aja sih. Oke teman-teman, sampai di sini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau tidak suka, tinggal dislike aja. Thank you, bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.